Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pangkat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Pemberian status kewarganegaraan bukan sekadar keputusan administratif. Ia adalah bentuk pengakuan atas komitmen seseorang terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Namun, bagaimana jika status warga negara Indonesia justru diberikan kepada seseorang yang telah lama meninggal dunia? Seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia? Inilah sebuah upaya administratif, sebuah keberatan yang diajukan untuk menjaga marwah hukum dan menjunjung tinggi asas kebenaran dalam penetapan kewarganegaraan. Disampaikan oleh H.M. Subhan, SH, MH, seorang warga negara Indonesia yang peduli terhadap keabsahan dan legalitas setiap keputusan negara. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Jakarta, 8 April 2025. Kepada Yang Terhormat Kementerian Hukum Republik Indonesia, CQ, Ditjen AHU, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Di Jalan Cikini 1 Nomor 3, A, RT 13, RW 5, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10330. Perihal upaya administratif keberatan atas pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri, nomor AHU 4AH 1001-300, tanggal 18 Juli 2024, disampaikan dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. H.M. Subhan, SH, MH, warga negara Indonesia, profesi advokat, selanjutnya disebut pemohon. Pemohon mengajukan permohonan upaya administratif keberatan atas pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri, nomor AHU, per poin 4AH 10 per poin 1-300, tanggal 18 Juli 2024, kepada Ditjen AHU, Kementerian Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Cikini, 1 Nomor 3A, RT 13 RW 5, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10330, selanjutnya disebut termohon. Dasar hukum permohonan, bahwa permohonan dari pemohon ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77. Pemberian status warga negara Indonesia untuk almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri baru diketahui oleh pemohon pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 melalui berita dari www.liputan6.com. Dalam pokok permohonan, 1. Bahwa pemohon mendapatkan berita dari www.liputan6.com pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 bahwa termohon telah menetapkan dan atau mensahkan almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai warga negara Indonesia dengan nomor AHU 4AH 1001-300 tanggal 18 Juli 2024. 2. Bahwa almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri lahir dan besar di negara Yaman, termasuk dalam kategori orang-orang dari bangsa lain menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 26, Ayat 1 Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2. Semasa hidupnya, 15 Maret 1892, 22 Desember 1969, tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.
dengan bukti yang bersangkutan selama hidup di Indonesia tidak pernah mengurus menjadi warga negara Indonesia. 3. Bahwa pemberian status kewarganegaraan Indonesia syaratnya harus dengan permohonan, syarat konstitutif yuridis, harusnya bersumpah dan berjanji setia kepada negara Republik Indonesia. Kalau orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat memenuhi syarat konstitutif yuridis, maka secara hukum tidak dapat disahkan menjadi warga negara Indonesia. Karena tidak dapat melakukan permohonan, tidak dapat melakukan sumpah, dan tidak dapat mengucapkan janji setia kepada negara Republik Indonesia, hal itu sudah pasti melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 4. Bahwa pemberian status kewarganegaraan kepada orang-orang dari bangsa lain yang telah meninggal dunia, di samping melanggar undang-undang, juga akan menjadi presiden buruk karena akan banyak orang-orang dari bangsa lain yang sudah meninggal dunia diberikan status sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan sebagai warga negara Indonesia atas nama almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri nomor AHU 4AH 10001-300 tanggal 18 Juli 2020 harus dicabut dan atau dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam petitum. 5. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan oleh pemohon di atas, maka termohon harus memutuskan dan atau menetapkan bahwa AHU 4AH 10001-300 tanggal 18 Juli 2024 atas nama almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dinyatakan dicabut dan atau dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa dalam menyelesaikan upaya administratif keberatan dari pemohon yang menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 Ayat 4 yang dikutip sebagai berikut. 4. Badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. 7. Bahwa apabila dalam waktu 10 hari kerja, termohon tidak menyelesaikan upaya administratif keberatan dari pemohon, maka menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 Ayat 5, keberatan dari pemohon dianggap dikabulkan. Demikian. Upaya administratif keberatan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon menyampaikan ucapan terima kasih pemohon H.M. Subhan, S.H. M.H. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup
tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa.